Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Ya, makasih. Ya. Selamat sore. Apa yang membuat kamu ingin datang ke konseling hari ini, Mbak? Ya, jujur saya itu Bu, saya merasa kayak cemas. Terus yang paling terasa itu karena beban tugas kuliah sih. Aku sudah datang dan mau berbagi pada itu. Bisa kita kalau lebih lanjut, kalau apa yang paling membuat Mbaknya stres? Sebenarnya itu banyak sih Bu, mulai dari tugas yang banyak, terus badannya juga mepet. Terus yang paling terasa itu kok kayak jangan aku kalau misalnya nilai itu jelek. Berarti jadi kamu merasa terbebani dengan banyak tugas dan khawatir juga tidak bisa mengerjakan gitu ya Mbak? Iya benar. Apalagi kalau ya teman-teman kan kayak update itu rasakan makin tertinggal aja. Nah jadi membandingkan diri dengan orang lain kadang memang bikin tekanan semakin besar Mbak. Jadi menurut kamu apa yang paling kamu takutkan dari kondisi sekarang Mbak? Kalau aku sih ngerasa lebih ke takut banget semakin soalnya juga takut kecewain ekspektasinya orang tua. Oh gitu. Jadi itu perasaan yang begitu berat. Ketika kamu merasa takut gagal, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya kalau itu aku terus kayak bukannya ngerjain tugas tapi malah kayak kayak gitu karena kayak dia bingung juga banyak mulai dari mana. Jadi rasa cemas itu justru membuat kamu sulit memulai ya? Iya, jadi ya lebih berpikiran gitu Bu. Berarti kalau boleh tahu sejak kapan kamu mulai merasakan kondisi seperti ini? Mungkin zaman itu semester ini sih Bu, semester kedua ini itu kayak tugasnya tuh makin banyak, kerjanya makin mepet, jadi kayak aku tuh mulai kelelahan gitu. Dan terus apakah sebelumnya Mbak tuh pernah menghadapi situasi yang agak mirip sama situasi yang sekarang? Sebenarnya pernah sih Bu, rasain situasi kayak gitu, tapi itu kayak nggak separah yang kuliahan sekarang. Jadi kamu apa yang berbeda antara kondisi kamu yang dulu dengan yang sekarang? Menurut saya sih kalau sekarang itu tuntutannya lebih tinggi ya Bu. Terus saya juga lagi lebih banyak mikir gitu, soalnya kan juga buat kalau kamu menilai dirimu sebelum saat ini, apa yang terlintas di pikiranmu? Saya merasa kurang mampu sih Bu, kayak gak cukup merasa pintar gitu. Berarti perasaan itu pasti tidak nyaman ya Mbak. Tapi coba kita lihat apakah ada bukti bahwa Mbak itu benar-benar tidak mampu gitu. Sebenarnya sih saya kalau misalnya ngerjain itu ya masih bisa sih Bu ngerjain, cuma ya kayak telat, kayak gak maksimal gitu. Berarti sebenarnya kamu punya kemampuan ya mungkin cara mengelola waktunya saja dan tekanan yang perlu diperbaiki sama Mbaknya. Ya, kayaknya seperti itu Bu. Kalau kamu terus berpikir seperti saya tidak mampu gitu, berarti kira-kira apa dampaknya buat kamu? Kayaknya jadi makin males sama makin terus Bu. Nah, kalau kamu mulai berpikir saya bisa mencoba sedikit demi sedikit apa yang mungkin berubah. Ini dari berani memulai kayaknya sih Bu. Nah, itu langkah yang bagus Mbak, perubahan kecil ditekan aktif. Nah, jadi sekarang kita coba cari solusi bersama ya. Dari semua tugas yang ada, mana yang paling mendesak Mbak? Sebenarnya ada 2 tugas Ibu, kerjanya itu minggu ini itu. Baik, terus bagaimana kalau kita pecahkan masalah ini dari mulai langkah kecil, misalnya dari ini fokus satu bagian saja gitu.
Iya sih Bu, kayaknya kalau itu lebih ringan. Nah, selain itu, apa yang biasanya membuat kamu merasa lebih senang ya? Kadang aku suka cerita ke temen itu loh Bu, kalau enggak ya mungkin istirahat sebentar sih. Terus itu bisa jadi strategi shopping yang sehat untuk Mbak. Nah, dari sesi hari ini, apa hal yang paling kamu dapatkan? Saya jadi sadar kalau misalnya sebenarnya itu kita bisa, tapi mungkin terlalu takut sama opportunity. Itu mungkin yang penting untuk melangkah ke depan. Kamu ingin mulai dari apa? Saya mungkin mau coba dari kerja itu kecil-kecilan dulu sih. Jadi kayak nggak nunda-nunda lagi gitu. Nah, bagus sekali. Saya percaya kamu bisa. Kita bisa lanjutkan sesi berikutnya untuk memberikan perkembanganmu ya. Ya, makasih banyak. Saya jadi lebih ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah memberikan ini. Kami dulu ya. Ya, Assalamualaikum.